Sahabat entrepreneur, salam hebat, luar biasa. Jumpa lagi di edisi kali ini, channel Success Before 30, yang mana channel ini sekarang sudah mau menuju 2 juta subscriber. Oke, terima kasih dukungannya, karena di sepanjang 2019 ini, prestasi kita sangat luar biasa. Sudah lebih dari 500 video kita upload, dan nikmati video-video yang sudah ada sebelumnya. Dan ini ada kaos yang saya pakai, ini limited edition 1 million SB30. Jadi ini kaos ketika kita mencapai Success Before 30, mencapai 1 juta subscriber. Nah, di topik kali ini saya akan bicara soal gimana sih mengendalikan diri saat kita lagi marah-marah dan bagaimana cara menghadapi orang yang marah-marah. Ya, kamu suka marah-marah nggak? Kalau suka marah-marah, tulis di kolom komen. Ya, tolong tuliskan. Oke, bagaimana caranya? Ada 5 cara. 5 cara mengendalikan dirinya. Setelah yang satu ini. Nah, jadi gini ya, nomor 1 ketika Anda menghadapi orang yang marah-marah, Anda itu jangan terpancing ikut marah-marah. Ya, nah di sini ada tips menghadapi orang yang marah-marah dan juga bagaimana Anda mengendalikan diri saat menghadapi yang marah-marah. Nah, ada 5 tipe jenis manusia kalau Anda hari ini menghadapi mereka yang marah-marah. Pertama, kalau dia lebih muda dari kalian, misalkan gini, kalian ini anak kuliah, terus yang marah-marah anak SMA contohnya, nggak jelas gitu, ya kan? Jadi entah itu adik kelas, entah itu adik kandung, entah itu adik sepupu, pokoknya dia bawaannya marah-marah gitu. Jangan diladeni, ya. Jadi menurut saya, kalau dia marah-marah, kalau dia lebih muda, nomor 1, hitung dulu 10 detik, ya 1, 2, 3, nah itu caranya, ya. Jadi intinya Anda harus tahan dulu, banyak mendengar dulu, 4, 5, 6. Hitung seperti itu. Jadi ini pengendalian diri loh. Kalau menghadapi orang marah-marah, telan ludah dulu. Ya, telan ludah dulu. Jadi jangan langsung diladeni. Dia bicara, nggak berarti Anda juga diam dulu. Nah, akhirnya ketika dia udah marah-marah selesai, dia berusaha untuk memancing emosi kita diam dulu. Tahan napas dulu. Ya, apa sih? Nah, terus kemudian usahakan juga nomor 2 itu nada suaranya. Usahakan nada suara ini jangan diikuti. Kalau dia nadanya tinggi, kamu ikut tinggi. Jangan. Gitu. Nanti jadinya berantem beneran. Ya kan? Terus masalahnya, ketika kamu menghadapi orang yang lebih muda, problemnya adalah kita ini, egonya kita, harga dirinya kita ini terpukul. Kenapa? Kita merasa lebih tua. Kamu lebih muda kok marah-marah sama saya, sopan santunmu di mana? Gitu. Nah, oke, kita diam dulu. Ya, jadi kita berusaha untuk pahami dulu. Ketika kita berusaha untuk pahami, kita diam dulu. Nah, dari situ kita akan sedikit banyak akan belajar. Ya, nah itu yang pertama. Yang kedua, cara menghadapi kalau dia seusia dengan kita. Nah, kalau kita seusia dengan kita, nah ini kan biasanya egonya juga tinggi. Kenapa? Lu tahu apa sih? Gitulah. Ya kan, hidup juga nggak lama-lama amat gitu ceritanya. Pengalaman juga nggak banyak-banyak amat. Nah, seringkali ego kita mau berbicara seperti itu. Kita kalau misalkan hal terberat di dalam menghadapi orang yang marah-marah adalah mendengar. Ya, saya ulangi ya, tuliskan itu di kolom komen, menit keberapa. Ketika kita menghadapi orang yang marah-marah adalah kita berusaha meredam dengan mendengar. Karena mendengar itu sesuatu yang pekerjaan yang paling berat. Karena itu butuh untuk pengendalian diri. Ya, apalagi kalau kita itu mendengar sesuatu yang kita tidak suka dengar. Sesuatu yang menyakiti perasaan kita. Sesuatu yang seringkali malah mau menghancurkan harga diri kita. Tidak enak memang. Tetapi dalam hidup ini kita tidak bisa dengar yang enak aja. Kita harus seringkali menelan mentah-mentah suara atau kata-kata yang tidak enak gitu. Nah, jadi tuliskan di kolom komen siapa yang pernah pengalaman menghadapi orang yang marah-marah seperti ini seumuran. Tips saya 1, hitung dulu 30 detik baru bicara. Jadi Anda harus diam, banyak mendengar. Jadi jangan dia ngomong 5 kata, Anda balas 10 kata, nggak cocok. Tidak ada ketemu sebuah perbincangan yang selesai. Tapi kita berusaha coba dipantau, dia ngomong apa.
maksudnya itu apa. Jadi kalau ketika kita mendengarkan sebuah komunikasi, jangan cuma mendengarkan kata-kata pedasnya, tapi maksud pembicaraan itu apa. Nah, yang paling sulit itu kita mendengarkan maksud pembicaraan. Nah, dengan kita mendengar dan diam 30 detik, kita akan mencerna maksud dari pembicaraan tersebut. Oke? Itu yang tipe manusia yang kedua. Cara yang ketiga adalah, kalau dia lebih tua, nah ini dia. Kalau kita mendengarkan orang yang lebih tua bicara, apalagi lebih tua, ya kita cukup harus lebih banyak mendengar lagi. Ya kan? Apalagi orang yang lebih tua ini siapa? Mungkin contohnya paman, ortu gitu ya. Misalkan senior. Nah, kita mau mengutarakan pendapat kita boleh. Cuman problemnya dengar dulu dia bicara apa. Hitung dulu 50 detik. Nah, ini paling lebih lama. Kalau tadi seusia, sekarang lebih lama lagi 50 detik karena hormati orang yang lebih tua. Ya, hormati dia bicara. Mungkin juga dia kesel sama problemnya dia gitu. Tapi kekesalannya ini nggak bisa dilampiaskan. Nah, sekarang dilampiaskan sama dirimu gitu. Nah, jadi Anda coba berusaha untuk lebih mendengar aja apa sih problemnya. Coba direnungkan, didengarkan, ya kan, selama 50 detik, niscaya kalian akan nanti pelan-pelan dia akan coba bisa berkomunikasi dengan kalian. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, nah ini khusus yang sudah berpasangan. Jika dia istrimu, hitung terus, jangan bicara. Jadi kalau para wanita lagi berantem sama suami, wanita itu kalau lagi bicara panjang lebar, suami itu usahakan untuk diam. Karena gini, ada sebuah penelitian bahwa satu hari wanita itu harus menghabiskan 30-40 ribu kata-kata. Sedangkan pria satu hari itu cukup menghabiskan 10.000 kata-kata. Jadi Anda tahu perbedaan pria dan wanita. Pasti dasarnya wanita jauh lebih cerewet daripada pria. Itu sudah pasti. Ya, jadi kalau wanita, kenapa demikian? Itu penelitiannya itu ada bukunya. Ya, jadi sebuah penelitian itu makanya kalau pria menjual barang sama seorang pria itu paling gampang kalau menjual barang sama pria. Tapi kalau menjual barang sama wanita, wanita itu akan nawarnya jauh lebih hebat daripada pria. Itu memang demikian. Jadi kalau istrimu itu lagi ngoceh, lagi cerewet, lagi marah, diemin aja. Biar hitung terus. Jadi ngitung itu maksudnya diem gitu. Oke, didengerin dulu. Nanti sampai dia udah habis kuota 40.000 kata-katanya, nah itu biasanya dia udah jinak dengan sendirinya. Tuliskan itu di kolom komen, oke? Yang kelima, nah sekarang kalau yang ngomel itu suami Anda gimana? Nah, jadi gini, kalau yang ngomel suami, ya sudah, kita hari ini mau bicara apa ya? Yang penting kita lebih baik, karena suami itu kalau udah lagi dongkol itu kadang-kadang dia bawaannya bete ya. Jadi seperti yang tadi saya katakan, pria itu 10.000 kata-kata, wanita itu 40.000 kata-kata. Coba cari apa yang hari ini dia pengen dengar gitu. Ya kan? Coba hari ini cari apa yang dia inginkan dan yang dia butuhkan. Cari kesibukannya terus. Ya, mungkin Anda bisa lihat video saya 5 bahasa kasih. Di 5 bahasa kasih tersebut, saya ada bicara tentang bagaimana cara kita menyenangkan pasangan kita. Bagaimana cara kita mempengaruhi anak kita. Bagaimana cara kita mempengaruhi saudara kita. Karena bisa jadi bahasa kasihnya tidak terpenuhi. Bahasa kasih itu ada 5. Ada hadiah, ada waktu yang berkualitas, kemudian juga ada pelayanan. Yang 2 apalagi? Tonton sendiri. 5 bahasa kasih. Itu ada video saya. Nah, ketika Anda menemukan bahasa kasihnya, nih saya di situ, Anda akan bisa tahu cara menjinakkan suami kalian. Oke? Nah, demikian video kali ini saya buat, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah. Menit keberapa yang menurutmu sangat bermanfaat dan tepat dengan dirimu. Oke? Jangan lupa ada 2 video ditonton. And always salam hebat. Luar biasa.